Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak kance, halakulu negerikan di 103,1 Batu Raja Radio, radionya jemaah kita. Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Nih di jam 9 ini waktunya kita talk show kuda nih adik kakak kance ya. Jadi untuk talk show kita nih kita langsung sampaikan ya, ada dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Oku. Mungkin lanjutkan kita sapa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Jana. Selamat pagi pendengar semua. Waduh, boleh langsung perkenalkan diriku dan nih Bapak. Baik, terima kasih. Nama saya Mukti Riyadi sebagai Kepala BPS Kabupaten Oku bersama tim di sini untuk menyampaikan informasi yang hemat kami sangat penting, yaitu kegiatan registrasi sosial ekonomi penduduk. Ini akan menyangkut banyak kepentingan penduduk di masa mendatang, Mbak. Pastinya itu Bapak ya. Insya Allah. Ya. Oke, sebelah Bapak nih ada juga nih penanggung jawab Kak ya. Ini Bang ya. Ini Bapak dengan Bapak siapa di mana nih? Dengan Nanda Adi Pradana sekarang lagi di Batu Raja Radio. Iya. Babang Kakak Nanda Adi Pradana ini dipanggil Bapak atau manggilnya Kakak aja mungkin. Kakak. Walaupun sudah bapak-bapak. Walaupun sudah bapak-bapak jadi panggil kakak ya. Oke, siap nih. Ini Bapak Mukti Riyadi nih sebagai kepala BPS nih Bapak ya. Baik. Oke, Bapak Kepala BPS Badan Pusat Statistik ya Bapak. Jadi kita ngomongkan tentang registrasi sosial ekonomi 2022 ini Bapak ya. Betul Mbak Jana. Oke, siap. Mungkin banyak nih dari ada yang kakak kance yang ada di rumah bertanya-tanya tentang registrasi sosial ekonomi 2022 ini maksudnya apa nih Bapak? Mungkin Pak Cak dijelaskan nih ke masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Jana, pendengar semua yang budiman. Tentu saja kita harus paham bahwa data tentang keadaan penduduk itu sangat diperlukan oleh pemerintah dan banyak pihak untuk berbagai macam kepentingan. Nah, persoalannya sampai hari ini kita masih mengalami 3 hal terkait dengan pendataan penduduk itu. Pertama, masih terbatasnya data sosial ekonomi yang meliputi semua penduduk untuk penentuan target program pembangunan. Yang kedua, pendataan yang ada secara kualitas belum bisa dipertanggungjawabkan secara statistik. Dan yang ketiga, pendataan itu masih bersifat sektoral, ada di macam-macam dinas instansi sehingga kepentingannya berbeda-beda tentu. Nah, adapun registrasi sosial ekonomi ini adalah dari kata registrasi saja kita menjadi paham maknanya, yaitu pendaftaran atau pencatatan, sehingga seluruh penduduk secara administrasi mereka harus didata atau dicatat sehingga kondisi sosial ekonominya, kondisi tingkat kesejahteraannya, dan informasi tentang keberadaan penduduk itu semuanya terhimpun dalam basis data yang akhirnya itu nanti akan bermanfaat untuk pemerintah dan negara ini di dalam memberikan pelayanan terbaik pada pemerintah kepada masyarakat itu sendiri. Maka bisa dikatakan bahwa registrasi sosial ekonomi atau kita singkat dengan Reksosek itu Mbak, paling tidak punya 3 tujuan. Pertama, untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan penduduk. Kita paham berbagai macam situasi dapat mengakibatkan perubahan pola kesejahteraan. Hari ini bahagia, besok bisa bersedih. Tapi hari ini bersedih, besok tiba-tiba bisa bahagia. Sangat tergantung situasi, atau kalau dalam bahasa ekonominya kita kenal dengan shock eksternal terhadap kondisi internal kita. Kemudian kita sadar bahwa untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat itu harus berbasis data dan fakta nyata,
bukan berdasarkan persepsi, sehingga intervensi kebijakan yang dilakukan itu akan tepat sasaran dan tujuan yang akan diperoleh melalui berbagai macam program tadi capaiannya bisa diukur. Itu perlu basis data yang betul-betul kuat, akurat dan komprehensif. Salah satunya kita berharap melalui registrasi sosial ekonomi ini kita dapatkanlah kualifikasi data yang dimaksud. Yang ketiga tentu saja terkait dengan bagaimana program perlindungan sosial yang dijalankan oleh banyak kementerian, katakanlah Kementerian Pendidikan bicara tentang bagaimana masyarakat kita terjamin pendidikannya untuk seluruh lapisan kesejahteraan masyarakat. Kemudian misalnya Kementerian Kesehatan bicara tentang bagaimana masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang lebih baik. Kemudian dari Kementerian Sosial dan turunannya Dinas Sosial tentu berbicara tentang perlindungan sosial. Nah, kalau ini menggunakan satu basis data yang sama, maka tidak akan terjadi tumpang tindih terhadap sasaran program yang dikemas oleh masing-masing unsur di dalam pemerintahan itu, sehingga masyarakat betul-betul akan merasakan manfaatnya secara langsung dan tidak ada distrust di dalam masyarakat yang menimbulkan kecemburuan, salah sasaran dan lain sebagainya. Mungkin begitu Mbak Jana. Itu ada unsurnya sama deh nih kira-kira Bapak, kira-kira apakah dia itu ada hubungannya dengan bansos juga Pak? Karena ini tentang sosial ekonomi kan Pak? Baik, secara spesifik tentu kita tidak ingin berbicara langsung pada bansos dan lain sebagainya. Tetapi sebagai institusi produsen data, kita ingin memulai apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan negara ini kepada masyarakatnya harus berdasarkan data yang paling aktual, data yang akurat, data yang komprehensif, baik itu terkait dengan situasi kependudukan dan ketenaga kerjaan, situasi tentang perumahan, kesehatan dan disabilitas, pendidikan masyarakat, dan mungkin potensi pengembangan ekonominya. Artinya kalau berbicara kepada bantuan sosial tadi yang seperti Mbak Jana sebutkan, itu hanya salah satu dari sekian banyak tujuan pendataan registrasi sosial ekonomi. Salah satu, siap. Salah satu dari tujuannya tadi nih Bapak ya. Baik. Oke, jadi registrasi sosial ekonomi 2022. Apa sih perbedaan registrasi sosial ekonomi 2022 ini dengan sensus penduduk nih Bapak? Baik Mbak Jana. Secara spesifik, kalau kita bicara sensus penduduk, di zaman yang lalu kita sebut sebagai cacah jiwa. Cacah jiwa. Sensus penduduk itu lebih kepada kepentingan kita dalam mengetahui jumlah penduduk dan sebarannya. Dengan demikian kita bisa mendesain kebijakan terkait dengan penyebaran penduduknya, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya. Artinya dimensinya lebih sederhana, yaitu terkait dengan berapa sih jumlah penduduk kita, bagaimana komposisi laki-laki dan perempuannya, bagaimana kelompok umurnya, 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, atau menurut kelompok sekolah 6 sampai 12 tahun, berarti terkait dengan usia sekolah SD, 7 sampai 9 tahun terkait dengan SLTP dan sebagainya. Nah, tetapi kalau registrasi sosial ekonomi ini lebih berbicara tentang tadi yang saya sebutkan, profil penduduk kita kayak apa, kemudian kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraannya seperti apa. Disitulah kita mendapatkan informasi yang lebih komprehensif tentang penduduk itu, mana yang harus diberikan intervensi kebijakan sehingga
penduduk itu betul-betul secara sosial dan kemanusiaannya dapat dilindungi oleh negara, dan atau yang mereka sudah bisa mandiri, mereka bisa produktif, tinggal diberikan kebijakan-kebijakan yang lebih fairness gitu untuk mendukung usaha mereka dan beri kehidupan mereka lainnya. Mungkin seperti itu, Mbak. Wah, itulah perbedaan antara sensus penduduk dengan registrasi sosial ekonomi, Bapak nih ya. Baik. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Mukti. Jadi itulah adik kakak kanca tentang perkenalan dikit untuk pendahuluan kita di Reksosek 2022 ini. Jadi untuk kelanjutannya kalau kita bahas lagi nih Bapak ya. Baik, Oke, siap nih adik kakak kanca. Untuk ambil nguhang hal kemana-mana, masih lanjut kita di talk show bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Oku. Talk show Batu Raja Radio. Masih diperjelaskan di kawasan Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196 Habakung Batu Raja. Ada yang kakang kanca pengening setia Batu Raja Radio. Masih bersama talk show dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Oku. Lanjut kita bertanya-tanya ya sama Bapak Mukti Riyadi. Lanjut kita bertanya pula caknya ke Kakak Nanda Adi Pradana. Selamat pagi Kak Nanda. Selamat pagi Mbak. Oke, siap nih Kak Nanda. Ini sebagai penanggung jawab kegiatan Reksosek ya Kak ya? Iya nih, kebetulan diamanahi. Alhamdulillah dapat amanah berarti Kak ya. Siap nih Kak, ngomong-ngomong tentang Reksosek, kira-kira nih mungkin Kakak Pacak nih jelaskan ke masyarakat nih. Ada yang kakak kanca penganing setia Batu Raja Radio pasti banyak bertanya-tanya. Kira-kira kapan kan sih waktuan pelaksanaan dari registrasi sosial ekonomi 2022 ini Kak? Iya, baik. Terima kasih Mbak Jana ya. Tadi kalau terkait penjelasan secara umum tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mukti Riyadi, Kepala BPS Oku. Mungkin saya akan menyampaikan terkait pelaksanaan dan jadwal ya Mbak. Mungkin agar masyarakat Oku gitu ya tahu dan siap gitu ketika ada petugas yang datang gitu ke rumahnya gitu. Nah, untuk pelaksanaan Reksosek ini itu kan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Mulai pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November. Itu 1 bulan full itu pelaksanaan lapangan gitu. Nah, untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri itu ada sebanyak 610 petugas yang nantinya akan mendata tersebar di seluruh kecamatan, desa, dan RT yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jadi cukup banyak Mbak petugasnya nih dari BPS gitu. Nah, terkait petugas, kami baru saja selesai melakukan pelatihan nih Mbak. Pelatihan itu terakhir adalah hari Senin kemarin di Hotel De Zuri Batu Raja. Pelaksanaannya sudah dimulai dari tanggal 3 Oktober sampai dengan 10 Oktober kemarin. Jadi ada sebanyak 4 gelombang. 4 gelombang petugas itu dilatih selama 2 hari terkait materi dan apa yang mereka harus lakukan ketika mereka melakukan pendataan di lapangan gitu ya. Nah, petugas juga nantinya ketika datang ke rumah atau mendatangi wilayah SLS atau ketua RT nanti, mereka diminta untuk melakukan koordinasi baik dari camat, desa maupun RT setempat gitu. Nah, untuk petugas BPS sendiri, mereka nanti akan ditandai dengan kartu tanda pengenal petugas, terus surat tugas. Juga mungkin mereka nanti tidak akan datang sendiri karena setiap petugas itu ada pengawas untuk setiap wilayah di masing-masing RT yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, untuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, mohon diterima petugas kami dengan baik gitu ya. Jadi ketika datang petugas mohon diberikan informasi yang sebenar-benarnya yang ditanyakan oleh petugas kami gitu. Mungkin nanti yang akan banyak ditanyakan terkait data-data yang ada di kartu keluarga. Mungkin nanti petugas akan meminjam nih kartu keluarga dari
responden yang didatangi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada petugas kami yang datang, jangan diusir. Jangan diusir. Iya, soalnya petugasnya sudah resmi gitu ya dari Badan Pusat Statistik. Gitu. Jadi mungkin bisa diterima dengan baik atau diajak ngopi juga boleh nih. Disuguhin kopi jadi. Iya, jadi boleh. Atau mungkin nanti kan ada petugas nih mungkin yang jomblo-jomblo gitu kan ketemu jodoh nih di jalan. Bisa jadi Kak. Iya, Aduh, lejunya Kak jodoh ini. Bukan melakukan pendataan ya. Waduh. Nah, jadi selanjutnya nanti petugas tersebut akan melakukan geotagging, Mbak. Jadi geotaggingnya akan dilakukan di setiap bangunan yang ada keluarganya gitu. Jadi selain mereka melakukan wawancara, mereka juga harus melakukan geotagging. Begitu. Ya, geotagging itu pengambilan titik lokasi, koordinat keberadaan tempat tinggal dari responden dan juga melakukan foto. Foto juga Kak Iya, ya? foto juga. Jadi biar valid gitu datanya. Biar valid. Oke, gitu siap. nanti. Mungkin untuk masyarakat Uku nanti jangan risih ya ketika difoto gitu. Tapi ini foto rumahnya loh. Bukan orangnya. Rumahnya termasuk orangnya juga Dede nih Kak? Boleh lah kalau misalkan orangnya mau nampil di depan rumahnya. Oke, siap. Gitu, Mbak. Untuk pendataan awal Reksosek tadi mungkin dikatakan tadi nih pakai KTP juga, kartu keluarga juga terutama Kak Iya, ya? karena nanti petugas akan mencatat terkait nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan NIK dari masing-masing anggota keluarga yang tinggal di tempat itu, di rumahnya lah gitu. Di rumahnya. Ini termasuk juga dengan yang mungkin ada anak-anak yang dia tuh sebenarnya Kak, misalnya dengan kos ya itu Kak. Itu masih termasuk Kak? Ya, kalau misalkan anak khusus untuk anak-anak kos, ketika anak-anak kos itu yang ngekos adalah SMA dan dia berumur 17 tahun ke bawah gitu ya, SMA lah batasannya SMA, itu akan dicatat di rumah orang tuanya gitu. Tapi ketika anak kos tersebut misalnya yang ngekos di dekat di Unbara gitu ya, nah itu akan didata di tempat mereka melakukan studi gitu, mungkin di Unbara, bukan di rumah orang tuanya gitu. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Ada batasan-batasan tertentunya Kak ya. Itu agar sampelnya. tidak terjadi double data gitu. Double data, benar itu Kak ya. Itu sampelnya Kak ya. Seluruh Mbak, seluruh penduduk, tidak ada sampel kalau yang ini. Seluruh keluarga harus didata di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Termasuk Pak Bupati, Pak Sekda dan pejabat-pejabat lainnya akan kami data. Itu termasuk masih masuk dalam Reksosek juga Kak ya? Iya, semuanya Oke, masuk registrasi. gitu. Ini kira-kira Kak, kalau biasanya kan kalau masalah sensus, registrasi atau segala macam itu biasanya ada link ya Kak? Kalau dia mau ke websitenya. Ada websitenya dari Kak. Kalau untuk tahun ini kegiatan registrasi sosial ekonomi ini menggunakan kuesioner nantinya Mbak. Kuesioner yang akan dibawa oleh petugas yang nanti akan diisi ketika mereka mewawancarai keluarga yang mereka temui. Jadi kalau sensus penduduk kemarin menggunakan moda aplikasi dari smartphone online, kalau ini Reksosek ini khusus menggunakan PAPI modelnya, namanya paper interviewing. Jadi pakai kuesioner istilahnya itu. Menggunakan kuesioner. Jadi punya kuesionernya, Pak. Kuesioner. Mau kan ya? Kuesioner. Iya, kuesionernya jadi Kak ya. Jadi untuk tahapan pendataan awal Reksoseknya ada data diomongkan pakai KTP, KK, foto-foto juga nih Kak ya. Iya. Oke, siap. Nih Kak, jadi untuk penyiapan basis data dan kebutuhan teknisnya, mungkin Kakak bisa dijelaskan? Terkait nanti, jadi pada tahap awal itu petugas melakukan pendataan dulu nih. Selama sebulan itu. Setelah melakukan pendataan barulah proses pengolahan. Mungkin setelah pengolahan selesai, mungkin akan dapat basis datanya gitu Mbak. Jadi untuk tahapan dari 15 Oktober sampai 14 November ini itu adalah tahap pendataan dulu, pendataan lapangannya dulu. Pendataan lapangan kayak. Baru nanti setelah pendataan, pengolahan, setelah itu mungkin nanti ada forum konsultasi publik sampai dengan terakhir adalah penyiapan basis data itu sendiri. Begitulah kira-kira Kak ya.
Jadi itulah ading kakang kanca. Mungkin kita juga untuk ambil nguhang yang mungkin ngajukan pertanyaan. Boleh. Jadi kak ya? Jadi. Oke. Iya. Jadi untuk ading kakang kanca, mungkin kamu bilang nguhang ngajukan pertanyaan tentang registrasi sosial ekonomi di tahun 2022 ini. Baca di 0735322622 juga kita angkat link telepon untuk ambil nguhang yang nak bertanya. Juga mungkin ading kakang kanca juga pacak chatting di akun WhatsApp di 081271195755. Kita break kuda nih, ada yang kakang kanca. Hal kemana-mana tetap di 103,1 Bataraja Radio, radionya Jema kita. Talkshow Bataraja Radio. Masih di 103,1 Bataraja Radio, radionya Jema kita, Etnikum Jaringan Media Etik Indonesia. Ada yang kakang kanca masih bersama talkshow dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Oku. Jadi untuk kembali guhang yang mungkin nak ngajukan pertanyaan, masih bingung nih tentang registrasi sosial dan ekonomi di tahun 2022 ini, kira-kira mak mana nih, kira-kira apa sih yang mungkin nak bertanya, pacak di 0735322622. Langsung kan kita angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu siapa di mana nih? Sama Ibu Ita Ibu di Ita. Penghijauan. Oke, siap Ibu Nak Ita. nanya ini Bung Jana. Nak nanya apa sama nih Bu? Bapak-bapak dari BPS Oku. Pak, itu kan untuk BPS itu kan sensus ya. Setahu kami ini kan sensus Pak. Nah tapi rasanya kalau kami ini tidak pernah didatangi oleh petugas sensus itu. Terus juga yang tadi agak dengar dikit masalah apa registrasi apa itu ekonomi apa tadi itu di foto-foto segala itu rumah apa itu gunanya untuk apa Pak? Iya kaget takut kami kan dia disalahgunakan apa Pak? Iya itu baik ya untuk Ibu Jananya ya. Siap Ibu Iya, Gita. terima kasih ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih adik kakang kanci ya. Mungkin di antara Pak Mukti dengan Kak Nanda kira-kira yang nak jawab siapa nih? Boleh saya deh. Boleh, oke siap. Silakan Pak Mukti. Baik, terima kasih Ibu Ita yang turut menyimak talkshow kami. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini memang kegiatan yang cukup besar karena seluruh masyarakat ya, sebutlah dari petani sampai bupati semuanya harus didata. Nah, kalau tadi Bu Ita menyampaikan kok ada saja warga yang tidak didata, misalnya seperti itu. Perlu diketahui bahwa jenis-jenis kegiatan pendataan di BPS itu ada yang kita sebut survei, ada yang kita sebut sensus, dan sekarang ada istilah baru lagi namanya registrasi. Benar itu. Ketika sensus maka seluruh penduduk harus didatangi door to door, dari pintu ke pintu. Dari pintu ke pintu. Dari pintu ke pintu semacam itu. Nah, barangkali yang pengalaman yang Ibu Ita rasakan itu bukan sensus tapi lebih kegiatan survei yang sifatnya sampel rumah tangga. Andai dalam satu satuan lingkungan setempat, katakan satu RT, di situ ada 100 sampai 150 keluarga, berdasarkan metodologi sampel yang didata cukup 10 keluarga. Nah, maka seolah-olah dilewatin saja tuh Bu Ita. Padahal memang secara metodologi yang terpilih hanya 10 sampel rumah tangga. Tentu berbeda dengan kegiatan pada registrasi sosial ekonomi ini, karena ini meliputi seluruh penduduk yang saya sebut tadi, dari petani sampai bupati. Nah, Ibu juga nanti bisa menyampaikan kalau di periode tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022
ini tidak ada petugas yang mendatangi Ibu, tolong sampaikan kepada kami akan memberikan apresiasi terindah buat Ibu. Nah, kemudian terkait dengan foto dan geotagging. Terima kasih Ibu, memang banyak pihak mungkin yang merasa apa sih kepentingan dari foto itu. Tapi ini juga berangkat dari masukan dan kritik masyarakat selama ini. Misalnya begini, kok datanya kok tidak tepat ya, bantuan dan lain sebagainya kok tidak tepat sasaran. Bagaimana sih cara mendatanya, akurat atau tidak, benar atau tidak. Nah, salah satu strategi dan cara kami meyakinkan bahwa keluarga yang didata memang betul-betul yang bersangkutan, buktikan dong ada fotonya, jelas dong alamatnya, jelas dong rumahnya, bahwa rumah itu milik si A, beralamat di RT B, kemudian di jalan C, jelas. Tidak hanya cukup dengan klaim ya kami sudah mendata, fotonya mana. Sehingga kalau kita melakukan verifikasi lapangan, kita tidak tersesat di jalan yang terang. Kira-kira demikian Bu Ita ya. Sehingga mohon tolong kepada Ibu dan para pendengar semua, kalau nanti petugas kami harus memfoto rumah, yakinkan bahwa itu betul-betul petugas BPS. Ada surat tugasnya, ada identitasnya, mereka ada kelengkapan dokumennya. Kalau memang sudah jelas itu petugas BPS, yakinkan bahwa proses geotagging dan pengambilan foto rumah itu justru untuk menjamin akurasi data yang dihasilkan. Yang selama ini itu juga menjadi kritik dan masukan dari masyarakat yang tentu harus kami akomodir. Mungkin begitu. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan dengan baik oleh Kak Nanda ya, terkait dengan KK atau KTP. Untuk dipahami bersama Bu, bahwa bukan maksud kami untuk mengcopy seluruh keterangan yang ada di dalam KK atau KTP. Karena sejak beberapa tahun yang lalu seluruh penduduk itu sudah punya single identity card ya. Artinya NIK-nya sudah unik, kemudian di KK-nya sudah unik. Itu yang terutama kami akan catat. Tetapi kita sama tahu dinamika di lapangan sangat luar biasa, apalagi ketika kita berbicara dinamika kependudukan. Mbak Jana mungkin ya 3 tahun yang lalu kalau ditanya tingkat pendidikannya apa, baru lulus SLTA. Tapi sekarang sudah lulus sarjana atau S1. Coba lihat di kakaknya memang sudah tingkat pendidikannya masih lulus SLTA atau sudah lulus sarjana. Nah, banyak fenomena didapatkan begitu. Perubahan status, bahkan status perkawinan, status pendidikan, pekerjaan itu tidak diiringi secara dinamis dengan perubahan keterangan di dalam KK itu sendiri. Dan ini menjadi penting karena registrasi sosial ekonomi ini juga bermakna pembaharuan data supaya up to date dengan kenyataan atau kondisi terkini. Kenapa perlu KK? Untuk menunjukkan kepada kita berapa sih sebenarnya masyarakat yang betul-betul sadar dan memiliki identitas kependudukan, dan dengan begitu mereka sudah terdaftar di dalam administrasi pemerintahan dan lain sebagainya. Begitu mungkin menjawab apa yang kegelisahan yang disampaikan Bu Ita, juga informasi, juga mengelaborasi lebih lanjut terkait dengan mengapa kita perlu informasi KK, bukan untuk memindahkan informasi, karena kami tahu itu juga terkait dengan identitas personal yang harus kita jaga kerahasiaannya. Kemudian para pendengar semua,
tentu terkait dengan pelaksanaan pendataan yang dilakukan oleh BPS, kami semua sangat terikat oleh Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97 yang itu pada level BPS tidak boleh menginformasikan identitas personal. Karena itu merupakan merupakan kaidah perstatistikan. Oleh karenanya kami nantinya tidak akan merilis by name by address, tapi tentu saja terkait dengan kebutuhan registrasi sosial ekonomi ini merupakan kegiatan yang sangat penting. Saya agak perpanjang Mbak Janah ya. Iya, ada apa nih Pak? Supaya masyarakat semakin paham. Semakin paham dan bertanya-tanya lagi nih Pak ya. Betul. Saking pentingnya kegiatan Reksosek ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Reksosek adalah kegiatan super prioritas nasional. Super prioritas nasional. Kalau prioritas nasional saja yang lain harus ngalah, apalagi kalau sudah ada kata super. Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat dan warga negara kita. Dan oleh karenanya kegiatan Reksosek ini juga didukung oleh instruksi dari Kemendagri, kemudian dari Bapak Gubernur, dan juga instruksi atau surat edaran yang disampaikan oleh Bapak Bupati kita, agar semua pihak mendukung, mensukseskan, memperlancar kegiatan Reksosek ini. Karena lagi-lagi sangat penting kita tahu bukan hanya penduduk kita itu berapa, namanya siapa saja. Tidak cukup itu, walaupun itu juga penting, tapi terpenting kondisi sosial ekonomi penduduk kita itu sebenarnya seperti apa. Benar, apa itu yang mereka butuhkan, apa saja fasilitas yang sesungguhnya harus dihadirkan oleh negara ini untuk mereka. Contoh misalnya Mbak, dengan derajat kesehatan masyarakat yang sudah semakin membaik, rata-rata harapan hidup penduduk kita itu nyaris 70 tahun loh Mbak. Berarti kan mulai sepuh ya, tua-tua penduduk kita ke depan. Benar itu Mbak. Nah, pada saat itu sudahkah ada fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, fasilitas sosial untuk mereka yang sepuh-sepuh? Misalnya seperti itu. Misalnya tuh ya. Iya. Nah, dan artinya informasi ini menjadi sangat penting. Kemudian tidak semua orang memiliki keberuntungan seperti kita yang panca inderanya lengkap. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas dan mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Pertanyaannya, tahukah kita di mana mereka? Itu yang jadi pertanyaan Pak ya. Mungkin semua orang mengatakan saya tahu, tapi kalau dikejar lebih lanjut di mana, orang itu akan mengatakan, oh saya tahunya dari si A yang lain, si B yang lain. Nah, salah satu Reksosek ini akan mendapatkan data terkait di mana keberadaan masyarakat kita yang membutuhkan dukungan karena takdirnya mereka mengalami disabilitas. Nah, artinya nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun dari data Reksosek ini sangat luar biasa. Dengan demikian, para pendengar, tentu kami sangat berharap dukungan dan support dari seluruh warga demi suksesnya kegiatan registrasi sosial ekonomi tahun 2002 ini. Karena dari data inilah perbaikan layanan pemerintah akan dimulai dengan cara yang lebih terukur, terstruktur, dan tentu saja membaik di kemudian hari. Demikian. Siap nih. Oke nih hari Kang Kance, mari kita saling bantu ya untuk Reksosek ini, registrasi sosial ekonomi ini lebih lancar lagi. Jadi untuk Kembang diharapkan untuk menerima nih para petugas Reksosek di tahun 2022 ini. Masih lanjut kita di talk show bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Oku, tetap di 103,1 Bataraja Radio, radionya jemaah kita. Talk show Batu Raja Radio.
Masih di 103,1 Bataraja Radio, radionya Jemaah kita nih. Oke Bapak Mukti, Kak Nanda, karena waktu kita yang tidak banyak, mungkin langsung kian kita ke pesan-pesan dari kamu tentang Reksosek ini Pak, kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Oku juga terutama. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semuanya saja, masyarakat Oku terutama yang kami banggakan terkait dengan pelaksanaan registrasi sosial ekonomi. Kami pasti akan mendatangi seluruh penduduk door to door, dan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ita tadi, saya sangat terinspirasi oleh Bu Ita. Mudah-mudahan ini mewakili suara masyarakat kebanyakan. Pesan saya jangan khawatir bahwa kerahasiaan data Pak Ibu Bapak seluruh warga Kabupaten Oku sangat dijamin dalam pelaksanaan Reksosek ini. Kami dari unsur pemerintahan berkewajiban, sekali lagi saya tekankan, berkewajiban untuk memberikan layanan terbaik pada masyarakat. Untuk itu kami harus tahu kondisi sosial, ekonomi, dan taraf kesejahteraan masyarakat. Itulah proses registrasi sosial ekonomi dalam bentuk pengumpulan data ini tentu harus dilakukan, karena dengan cara itu kami menjadi tahu bagaimana dan situasinya seperti apa yang dialami oleh masyarakat, sehingga terkait dengan rahasia personal itu lagi-lagi saya tekankan bahwa Undang-Undang Statistik tentang nomor 16 tahun 96 itu menjamin kerahasiaan data personal, dan tidak ada kaitannya dengan bisnis. Biasa yang nakal-nakal itu bisnis ya. Benar itu Pak. Dan apalagi politik. Nah, kebetulan BPS ini adalah instansi yang independen. Yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala negara. Dengan demikian insya Allah bebas dari kepentingan bisnis, bebas dari kepentingan politik. Kepentingan kami adalah kepentingan kebangsaan dan kenegaraan. Demikian Mbak Jana. Dan mungkin Kak Nanda bisa menambahkan hal-hal yang spesifik, karena beliau lebih banyak bergelut di lapangan sehingga lebih banyak tahu tentang suara hati masyarakat. Silakan Kak Nanda. Lanjut Kak Nanda. Baik, terima kasih Pak. Mungkin terakhir untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu, kami menghimbau gitu ya, dan meminta dukungan gitu dari seluruh masyarakat. Ketika ada petugas yang datang, tolong terima dengan baik gitu. Dan apabila ada penduduk yang atau keluarga yang merasa belum didata atau tidak terdata, itu silahkan laporkan ke kantor BPS, tempatnya di depan gedung kesenian gitu ya. Atau yang punya media sosial boleh melakukan direct message gitu ya, atau DM atau mungkin tag gitu ya, akun media sosial BPS Kabupaten Oku. Yang terakhir, sebagai bentuk partisipasi kita ke negara ini gitu ya, mari kita bersama-sama berkontribusi untuk negara ini sesuai dengan tagline dari Reksosek itu sendiri Mbak, mencatat untuk membangun negeri ya. Terima kasih. Terima kasih banyak nih untuk Kak Nanda dan Pak Mukti yang sudah bergabung di talk show kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Adeng Kang Kanca atas partisipasi. Wan Mina Taning dari ke mobil nguhang. Mohon maaf sebanyak-banyaknya, mau dibung jana wan kita legalanya punya ada salah kata juga untuk mobil nguhang. Halo kulu negekian di 103,1 Bataraja Radio, radionya Jemaah kita, etnikam jaringan media etnik Indonesia. Kuasa Antan Raginya Putih cukup sekian wan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bataraja